Bayangkan, seorang istri yang setia menghadapi kenyataan pahit. Suaminya, seorang polisi, berselingkuh dengan mantan kekasih SMA yang kini menjadi janda. Tidak hanya itu, wanita tersebut bahkan telah mengandung 2 anak dari hubungan gelap itu. Sementara istri berjuang sendirian menghidupi anak-anaknya, suaminya menghilang, menghindari tanggung jawab. Apakah keadilan akan berpihak padanya? Ataukah sang istri harus menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dari pengkhianatan yang mengoyak hidupnya? Yuk kita bahas. Di sebuah kota kecil di Sumatera Utara, hidup seorang ibu bayangkari bernama Tanti Novalina Siagian. Ia dikenal sebagai sosok yang tabah dan penuh dedikasi terhadap keluarganya. Namun, kehidupan Tanti tidak seindah yang tampak di luar. Di balik senyumnya, tersimpan luka yang begitu dalam, luka yang berasal dari pengkhianatan orang yang paling ia cintai, suaminya sendiri, Brigadir Jaya Kusuma Sihombing. Pernikahan Tanti dengan Brigadir Jaya awalnya terlihat harmonis. Kehidupan mereka diwarnai oleh harapan akan masa depan yang cerah. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar pada tahun 2019. Pada suatu hari yang biasa, Tanti menemukan bukti transfer uang dari suaminya kepada seorang wanita yang ternyata adalah mantan kekasih SMA-nya, seorang janda polisi. Pada tahun 2019, Brigadir Jaya Kusuma Sihombing kembali menjalin komunikasi dengan seorang wanita dari masa lalunya. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas bertukar kabar melalui media sosial. Namun, seiring waktu, interaksi itu berkembang menjadi percakapan yang lebih intens, melibatkan nostalgia dan kenangan indah semasa muda. Wanita itu baru saja bercerai dari suaminya, seorang anggota polisi. Dalam kesendiriannya, ia merasa nyaman berbicara dengan Brigadir Jaya, yang memberinya perhatian lebih dibandingkan suami Tanti sendiri. Brigadir Jaya, yang saat itu mulai merasa hubungan pernikahannya dengan Tanti tak lagi sehangat dulu, juga menemukan pelarian emosional dalam percakapan mereka. Pertemuan pertama mereka terjadi secara diam-diam di sebuah kafe kecil. Brigadir Jaya berdalih kepada Tanti bahwa ia harus lembur di kantor. Saat itu, ia dan sang janda berbincang panjang tentang kehidupan mereka saat ini. Nostalgia masa SMA menjadi topik utama, hingga akhirnya membuat mereka semakin dekat. Hubungan itu tidak berhenti di situ. Brigadir Jaya mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita tersebut. Ia bahkan rela mentransfer uang secara berkala untuk membantunya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika Tanti memergoki transfer uang itu, Brigadir Jaya beralasan bahwa ia hanya membantu teman lama yang sedang kesulitan. Namun, hubungan itu berkembang lebih jauh dari sekadar bantuan. Mereka mulai bertemu secara teratur, baik di kota tempat mereka tinggal maupun di luar kota untuk menghindari kecurigaan. Brigadir Jaya yang dulunya dikenal sebagai suami yang perhatian, mulai sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Pada akhir tahun 2019, wanita itu hamil anak pertama dari hasil hubungannya dengan Brigadir Jaya. Meski hubungan mereka seharusnya disembunyikan, kabar kehamilan ini akhirnya sampai ke telinga Tanti. Bagi Tanti, ini adalah pukulan terberat. Ia harus menerima kenyataan bahwa suaminya tidak hanya berselingkuh, tetapi juga mengingkari janji pernikahan mereka dengan menjalin hubungan yang begitu dalam dengan orang lain. Bukannya menghentikan hubungan tersebut, Brigadir Jaya justru semakin sering menghilang dari rumah. Ia beralasan ada tugas dinas mendesak, tetapi kenyataannya ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan wanita itu. Bahkan, pada tahun 2023, wanita tersebut kembali hamil anak kedua dari Brigadir Jaya, memperkuat dugaan bahwa mereka telah hidup seperti pasangan suami istri. Kabar ini membuat Tanti merasa dihancurkan. Ia merasa dikhianati tidak hanya sebagai seorang istri,
tetapi juga sebagai ibu yang harus berjuang sendirian mengurus anak-anaknya. Bagaimana mungkin suami saya bisa melakukan ini? Kami punya 2 anak yang butuh kasih sayangnya. Tapi dia justru memilih membangun keluarga lain dengan wanita itu, ujar Tanti sambil menahan tangis. Tanti merasa hancur. Hubungan mereka yang dulunya penuh kasih berubah menjadi dingin. Bahkan, ketika Tanti mengandung anak kedua, ia harus menerima perlakuan pilu dari suaminya. Namun Tanti memilih bertahan demi kedua anaknya. Ketika rasa sakit itu tak lagi tertahankan, Tanti memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia melaporkan suaminya ke Propam Polda Sumut. Ia berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan dan suaminya diberi sanksi atas tindakan yang telah melukai dirinya dan keluarga mereka. Namun, alih-alih menghadapi konsekuensi atas perbuatannya, Brigadir Jaya justru menghilang dari tugas. Ia tidak pernah kembali ke dinas, dan pada Desember tahun 2021, namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polres Batubara, tempat Brigadir Jaya bertugas, telah melakukan berbagai upaya untuk mencarinya. Pihak kepolisian bahkan mendatangi keluarga dan orang tua Brigadir Jaya. Namun hasilnya nihil. Kami sudah berusaha mencari keberadaan Brigadir JKS, tetapi tidak ada yang mengetahui di mana dia berada, ujar Ibtu Abdi Tansar, PLT Humas Polres Batubara. Sementara itu, Tanti terus berjuang sendiri. Ia bahkan menyewa orang untuk memata-matai keberadaan suaminya. Tetapi semua usahanya sia-sia. Saya disuruh mencari sendiri. Padahal seharusnya ini tugas aparat. Saya bahkan siap menyediakan kendaraan untuk mereka jika memang mau menjemputnya, kata Tanti dengan nada kecewa. Di tengah perjuangannya, Tanti harus menghadapi masalah lain yang datang dari keluarga mertuanya. Saat mencoba melamar menjadi CPNS, Tanti tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab hingga kehilangan uang sebesar 180 juta rupiah. Alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru dituduh sebagai penipu oleh mertuanya. Mereka yang kecewa karena uang sinamot 40 juta yang mereka berikan ke keluarga saya. Padahal saya juga turut membantu dengan uang saya sendiri, ujar Tanti. Tuduhan ini menjadi pukulan berat bagi Tanti yang sudah berada di titik terendah hidupnya. Meski diterpa berbagai ujian, Tanti tetap berdiri tegak. Ia menggantungkan harapan kepada Kapolda Sumut, Irjen RZ Pancaputra Siagian, untuk menegakkan keadilan. Pak Kapolda, saya memohon bantuan. Saya tahu Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Tolong bantu saya menindak suami saya yang telah mengkhianati saya dan menelantarkan keluarga, ungkap Tanti penuh harap. Permohonan Tanti bukan hanya tentang keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi masa depan anak-anaknya. Ia ingin memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kebanggaan, meski harus menerima kenyataan pahit tentang ayah mereka. Sementara itu, Polres Batubara telah menggelar sidang kode etik terhadap Brigadir Jaya Kusuma Sihombing secara in absentia. Hasilnya, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, surat keputusan (SK) PTDH belum diterbitkan karena harus melalui persetujuan Dewan Pertimbangan Karir (DPK). SK PTDH sedang dalam proses penerbitan oleh Kapolda Sumut, jelas Ibtu Abdi Tansar. Namun bagi Tanti, keputusan ini terasa setengah hati. Ia ingin suaminya ditangkap dan menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya, bukan sekadar dipecat dari institusi kepolisian. Pada satu kesempatan, Tanti memutuskan untuk berbicara kepada media. Dengan suara yang bergetar, ia menceritakan segala penderitaan yang dialaminya. Ia mengungkapkan bahwa suaminya telah menikahi wanita lain secara diam-diam dan kini telah memiliki anak kedua dari hubungan tersebut. Saya masih seorang bayangkari, tetapi suami saya telah menikah lagi.
Bagaimana mungkin seorang aparat penegak hukum bisa melakukan ini? Katanya dengan mata berkaca-kaca. Pernyataannya mengundang perhatian publik, banyak yang bersimpati pada perjuangannya. Tetapi tidak sedikit pula yang mempertanyakan mengapa proses hukum terhadap Brigadir Jaya Kusuma Sihombing begitu lamban. Meski jalan yang ia tempuh penuh rintangan, Tanti tidak menyerah. Ia percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Baginya, perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang prinsip dan harga diri sebagai seorang istri dan ibu. Dalam setiap doanya, Tanti memohon kekuatan untuk terus melangkah. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, anak-anaknya akan memahami bahwa ibu mereka adalah sosok yang berjuang tanpa henti demi melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Tidak ada yang lebih berharga dari senyuman anak-anak saya. Mereka adalah alasan saya bertahan, meski dunia seolah-olah memusuhi saya, ucap Tanti sambil memeluk kedua buah hatinya. Kisah Tanti adalah potret perjuangan seorang perempuan melawan pengkhianatan dan ketidakadilan. Di tengah masyarakat yang seringkali memandang sebelah mata perjuangan seorang istri, Tanti berdiri sebagai simbol keberanian dan ketabahan. Perjalanan ini belum berakhir, tetapi satu hal yang pasti, Tanti tidak akan pernah menyerah sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Dan akhirnya pihak Polres Batubara akhirnya menyelesaikan proses administrasi PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, terhadap Brigadir Jaya. Meskipun keputusan itu memberikan sedikit kelegaan bagi Tanti, kenyataan bahwa suaminya masih bebas berkeliaran tanpa tanggung jawab tetap menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Di sisi lain, Brigadir Jaya memilih menghilang dari sorotan. Ia tidak pernah kembali ke keluarganya maupun menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Wanita yang menjadi pasangan gelapnya tetap berada di dalam kehidupannya, membesarkan anak-anak mereka dalam kesunyian tanpa sorotan hukum atau publik. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Apa yang akan kamu lakukan seandainya menjadi Tanti? Silahkan komen di bawah ya. Dan sebagai pengingat, kisah ini mengajarkan pentingnya ketegaran dan keberanian dalam menghadapi pengkhianatan serta ketidakadilan. Tanti menunjukkan bahwa meskipun dikhianati, seorang wanita tetap bisa bangkit dan melanjutkan hidup demi masa depan anak-anaknya. Keputusan untuk memperjuangkan hak dan menjaga martabat menjadi pelajaran berharga bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam kemandirian.